Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun sobat, selamat ulang tahun. Kamu senang banget semua teman dan saudaramu hadir. Kehidupanmu sebagai orang dewasa baru dimulai. Kamu sudah lulus dari beberapa kampus, punya SIM untuk semua kendaraan, dan membaca beberapa ribu buku. Kamu penuh energi dan baru berusia 80 tahun. Kamu meniup lilin angka 80 di atas kue ulang tahunmu. Orang tuamu ada di sini. Umur mereka lebih dari 200 tahun. Sahabatmu baru saja merayakan ulang tahun ke-112-nya dan adikmu baru berusia 75 tahun. Kalian semua tampak muda di usia ini. Selamat datang di dunia di mana rata-rata manusia hidup selama 400 tahun. Selama berabad-abad, perairan Atlantik Utara yang dingin dan gelap telah menyembunyikan rahasia umur panjang itu. Hiu Greenland adalah hewan bertulang belakang yang berumur terpanjang di dunia. Pada tahun 2016, para peneliti kelautan mengetahui umur hiu tertua. Hiu itu adalah hewan raksasa berumur 400 tahun. Hewan ini telah menjelajahi samudera sejak era bajak laut. Pada tahun 2050, ilmuwan menemukan gen luar biasa dalam DNA hiu. Gen ini membantu memperlambat penuaan hewan itu. Para peneliti berhasil memadukan gen ini dengan DNA manusia, dan kehidupan semua manusia di planet ini berubah drastis. 50 tahun kemudian, di awal abad ke-22, semua orang mendapat peluang untuk hidup selama 400 tahun. 80 tahun pertama kehidupan dianggap sebagai masa muda. Secara mental, kamu berkembang secepat orang yang berasal dari masa lalu. Di umur 80, orang-orang itu bijaksana, tapi sudah tua. Di duniamu, kamu secerdas orang berusia 80 tahun, tapi tubuh, jiwa, dan kesehatanmu seperti anak muda. Sampai umur 20, kamu tumbuh seperti orang dari masa lalu. Tapi setelah itu, proses ini melambat 5 kali lipat. Selama 80 tahun ini, banyak hal terjadi. Kamu selesai bersekolah dan lulus dari perguruan tinggi. Kamu butuh waktu sekitar 15 tahun untuk itu. Setelah itu, kamu menerima pendidikan lain, dan pendidikan lain lagi. Kamu bisa mendapat sekitar 10 ijazah dalam berbagai bidang. Selama itu, kamu tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Biaya pendidikanmu ditanggung oleh negara, dan keluargamu memberimu cukup uang untuk hidup dengan bahagia. Hampir semua orang di planet ini memiliki peluang ini. Dalam 80 tahun pertama, kamu memperoleh pengalaman hidup. Kamu menemukan cinta, mengalami patah hati, overthinking, menghadapi masalah, melakukan kecerobohan, gagal, dan meraih sukses. Kamu mendapat teman-teman baru dan kehilangan teman-teman lama. Kamu membuat penemuan ilmiah dan belajar beberapa bahasa. Saat berusia 40 tahun, kamu merasa seperti orang dewasa. Kamu tidak ingin belajar lagi. Kamu ingin mendapat pekerjaan bagus dan hidup mandiri. Di saat yang sama, kamu seperti seorang remaja. Sayang, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu sampai umurmu 100 tahun. Semua menganggap kamu belum siap. Kamu masih dikendalikan oleh emosi dan egomu. Kamu harus melewatkan 60 tahun lagi untuk memperoleh lebih banyak pengalaman hidup. Kalau nggak mau banyak belajar, kamu bisa jalan-jalan keliling dunia dan mempelajari budaya berbagai negara. Sampai usia 100, kamu pasti sudah menghadapi berbagai konflik dan masalah. Ini justru membantumu mengatasi rasa bangga diri, arogansi, ketamakan, egoisme, dan berbagai keburukan manusia lain. Dan baru setelah melalui inilah, kamu mulai memperoleh kebijakan yang sebenarnya. Kamu nggak lupa menjaga kebugaran badan. Kamu bisa mendapatkan sabuk hitam judo, karate, dan bela diri lain. Atau kamu bisa menjadi petinju atau peseluncur indah profesional. Kamu melatih badanmu, lantas umurmu pun makin panjang. Sekarang umurmu 100 tahun, masa dewasa telah dimulai. Kamu bukan hanya ingin menjelajahi dunia, tapi juga memperbaikinya. Kamu sudah memutuskan ingin memasuki bisnis apa, bahkan bisa beberapa proyek. Kamu bisa membuat revolusi dalam rekayasa genetika, atau menemukan gelang yang bisa membantumu bebas dari gravitasi, jadi kamu bisa terbang. Kamu bisa menjelajahi ruang angkasa dan planet-planet lain. Selama 100 tahun pertama hidupmu, kamu telah menyadari bahwa tujuan utama siapapun adalah bekerja untuk kemaslahatan manusia. Kamu membuat banyak penemuan ilmiah. Beberapa miliar orang bekerja sama denganmu.
Ada yang memilih psikologi, biologi, tapi kamu memilih ruang angkasa. Di masa hidupmu, kamu sendiri bisa melakukan lebih banyak hal dibanding yang dilakukan 5 generasi manusia di masa lalu. Kamu memperoleh cukup uang untuk hidup nyaman. Kamu menyumbang dana amal dan menghidupi keluargamu. Dan kamu juga membayar pajak, hingga generasi yang lebih muda bisa menjelajah dunia. Tiap hari, para ilmuwan, dokter, insinyur IT, dan astronom menciptakan barang-barang yang meningkatkan kehidupan manusia. Seperti penemuan yang merekam mimpimu dan mereproduksinya sebagai film, atau taksi yang bisa membawamu ke Mars, kota-kota bawah air dan udara, serta banyak hal lain. Hampir semua orang mencatat sejarah kehidupan mereka. Penting artinya mengingat siapa mereka dulu, sudah menjadi siapa mereka sekarang, dan siapa nenek moyang mereka. Kamu merekam pengetahuan, prestasi, dan kegagalan yang telah kamu alami. Generasi mendatang juga akan menyimpan catatan semacam ini. Sains berkembang dengan kecepatan luar biasa. Sejenis mesin waktu telah ditemukan. Mesin ini tidak bisa membawamu ke masa lalu, tapi bisa menunjukkan kejadian yang kamu minati. Orang cukup bijak untuk memahami bahwa perjalanan ke masa lalu atau masa depan bisa berubah menjadi masalah besar. Tapi berkat temuan ini, kamu bisa melihat nenek moyangmu yang hidup di awal abad ke-21, 20, atau bahkan 19. Kamu sadar bahwa keturunanmu juga akan bisa melihatmu 1000 tahun mendatang. Orang selalu ingin menjelajah dunia baru, maka mereka mulai membuat koloni di planet-planet. Sebagian di antaranya malah di luar tata surya kita. Pada awalnya, orang banyak menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mencari planet yang cocok. Untuk sampai ke sana, dibutuhkan waktu lama. Setelah itu, manusia harus beradaptasi dengan kondisi planet baru tersebut. Dan ini tidak selalu berhasil. Kondisi beberapa planet terlalu keras sehingga harus ditinggalkan. Banyak pesawat ruang angkasa harus berselancar dalam luasnya ruang angkasa selama bertahun-tahun. Lalu, kamu bersama sekelompok ilmuwan lain menciptakan teknologi yang bisa mengubah atmosfer planet manapun menjadi seperti atmosfer kita di bumi. Planet yang mengalami hujan berlian, planet dengan aliran lava di permukaannya, planet dengan angin sedingin es yang bertiup tanpa henti, semuanya kini bisa dihuni. Di masa lalu, orang-orang kaya membeli rumah besar. Sekarang, mereka bisa membeli planet. Begitu seseorang berusia 100 tahun, dia berhenti merayakan ulang tahunnya tiap tahun. Untuk umur sepanjang itu, hari besar ini menjadi terlalu sering, sehingga kehilangan arti pentingnya. Selain itu, temanmu terlalu banyak. Kalau mereka semua merayakan ulang tahun tiap tahun, kamu harus membeli hadiah dan pergi ke pesta hampir tiap hari. Jadi, kamu hanya merayakannya setiap 10 atau 20 tahun sekali. Pernah kamu menyewa seluruh planet dengan gravitasi nol dan merayakan ulang tahunmu yang ke-250 selama sebulan. Manusia sedang berada pada puncaknya. Para ilmuwan dan dokter sedang memperbaiki struktur kode genetika manusia. Sekarang, manusia sudah bisa hidup selama 500 tahun. Dan di masa depan, rata-rata harapan hidup akan mencapai 1000 tahun. Selama 100 tahun terakhir dalam hidupnya, manusia menghabiskan waktu untuk bersantai, melakukan meditasi, dan berpikir tentang dunia. Kamu bisa terus bekerja atau bisa tinggal di dekat laut dan melihat matahari terbenam setiap hari. Kamu layak mendapatkannya setelah setidaknya melewatkan 200 tahun dari umurmu untuk menciptakan mesin perjalanan antar galaksi. Saat berusia 300 tahun, kamu memutuskan untuk mengadakan perjalanan melintasi alam semesta. Kamu bisa menjelajahi planet-planet ribuan tahun cahaya dari bumi. Mungkin ada orang yang ingin melewatkan sisa umurnya untuk hidup bersama keluarganya di masa lalu. Jantung manusia biasa berdetak 3 miliar kali selama rata-rata umur mereka. Jantungmu telah berdetak lebih dari 15 miliar kali. Manusia dari masa lalu biasa berjalan lebih dari 200 juta langkah selama hidupnya. Itu sekitar 180.000 kilometer. Kamu telah menempuh jarak lebih dari 800.000 kilometer, yaitu 1 miliar langkah. Selama 400 tahun masa hidupmu, sudah ada lebih banyak penemuan dibanding sepanjang sejarah umat manusia. Oke semuanya, siap-siap, inilah akhir dunia. Take pertama. Silakan, Sydney. Awalnya, ada sesuatu yang tampak seperti bola api. Semakin besar dan besar saja setiap menitnya. Dalam waktu singkat, bola api ini bisa menjadi lebih besar daripada matahari. Orang-orang terdiam sambil menatap langit. Mereka belum sadar, mereka harus menyelamatkan diri. Ya, meski percuma juga sih.
Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah. Ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurrikan meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu parah dan muram. Apalagi yang kita punya? Akhir dunia juga bisa terlihat agak berbeda kok. Suatu hari, benda langit seperti planet mungkin akan membuat bumi kita keluar dari zona like Huni, membuatnya masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh dunia jadi semakin dingin dan dingin saja. Hidup di dekat kutub bumi menjadi mustahil dan semua kehidupan akan berkumpul di dekat ekuator. Tak lama, separuh bumi berubah menjadi gurun es. Kita pun akan kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Langit semakin gelap saja. Tak ada cukup cahaya sehingga tumbuhan kekurangan energi dan layu. Hewan pemakan tumbuhan pun punah, tak bisa menemukan makanan. Semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasinya pada planet kita. Pada akhirnya, bumi menjadi terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan kemudian berubah menjadi sebongkah batu tanpa kehidupan dan ditutupi lapisan es tebal. Tidak, aku juga tidak suka akhir seperti itu. Bikin dingin. Apa ada yang lain lagi? Bagaimana kalau matahari akan meluas dan berubah menjadi raksasa merah? Jika itu terjadi, seluruh zona like Huni di tata surya akan berubah. Dimulai saat bintang kita kehabisan hidrogen di dalam intinya. Ini memicu beberapa reaksi. Pada akhirnya, inti matahari memanas dan menjadi semakin padat yang membuat matahari menjadi jauh lebih besar. Selama transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Bintang yang meluas ini menelan planet kita bahkan sebelum mencapai puncaknya menjadi raksasa merah. Matahari masih memiliki sekitar 1,5 juta tahun untuk tumbuh. Begitu bumi ada di dalam atmosfer matahari, orbitnya berubah. Planet ini berputar ke arah dalam, di dalam panas matahari. Tapi tak akan ada lagi orang atau benda yang akan menyaksikan kejadian ini. Jauh sebelum itu, matahari membuat laut di planet kita menguap. Dan akhirnya bumi pun mencair. Seriusan nih? Tidak, itu terlalu panas untukku. Ada yang lain? Oke, kali ini sesuatu yang benar-benar berbeda. Orang di seluruh dunia bangun tengah malam. Langit seterang pagi hari, tapi itu bukan cahaya matahari. Sinarnya datang dari aurora yang sangat banyak. Merah, hijau, ungu. Ini terjadi bahkan di wilayah yang belum pernah ada aurora sebelumnya, seperti Bahama, Jamaika, atau Hawaii. Matahari adalah bola gas terbakar yang besar dan terus berubah. Sesekali ia memutahkan ledakan energi yang dinamakan suar matahari. Peristiwa ini sering diikuti oleh lontaran massa corona. Jadi kali ini matahari menghasilkan badai geomagnetik raksasa dan melepaskannya ke lapisan pelindung bumi. Gelombang partikel bermuatan pun jatuh ke atmosfer planet kita.
medan magnet bumi menyerah karena tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Badai menghantam bumi menyebabkan malapetaka. Bencana dimulai. GPS jadi kacau dan meruntuhkan satelit. Setelah itu, badai mengganggu komunikasi satelit. Tapi salah satu akibat terburuknya adalah rusaknya sistem tenaga listrik. Lonjakan listrik yang disebabkan oleh partikel dari matahari merusak transformator raksasa. Listrik di bumi padam selama bertahun-tahun. Tak ada lampu, komputer, atau ponsel. Sistem persediaan air juga rusak. Tak ada makanan di supermarket. Tak ada listrik. Dan orang-orang tak bisa membetulkan jaringan listrik yang sudah rusak. Satwa liar menguasai bumi, menciptakan semacam dunia pasca apokalips. Ya, kurasa kita harus membiarkan kera memimpin untuk sesaat. Tidak mungkin lebih buruk dari itu, kan? Baik, apalagi? Jika kamu punya pandangan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilat yang sangat terang yang muncul setiap hari. Lebih terang dari apapun di sekitarmu, lalu hilang lagi. Kilat-kilat ini adalah ledakan sinar gamma. Salah satu darinya bisa saja memusnahkan atmosfer bumi. Kilat yang akan merusak planet kita lahir di galaksi yang sangat jauh saat dua bintang yang bertabrakan bersatu. Kekuatannya sangat besar dan membawa energi 10 kuadriliun, yaitu angka 1 diikuti oleh 16 nol kali lebih besar dari matahari. Walau ledakan itu jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, sinarnya sudah seterang matahari. Atmosfer bumi mencoba melindungi kita begitu ledakannya mendekat. Tapi pelindung ini tidak bertahan lama. Radiasinya sangat kuat sampai benar-benar memanaskan atmosfer, kemudian menciptakan nitrogen oksida yang merusak lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet dari matahari bisa mengenai lapisan bumi dengan kekuatan penuh. Plankton kecil di laut pun punah. Padahal, plankton ini menghasilkan 50-70% oksigen di bumi. Ketika mereka hilang, tak lama kemudian akan ada kekurangan oksigen yang parah. Hewan darat menghilang lebih dulu. Setelah itu, makhluk hidup mulai hilang dari lautan dan samudra. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet dari matahari mengubah planet ini menjadi bongkahan besar batu tandus. Lupakan saja, aku tak suka semuanya. Biarkan saja bumi seperti ini, oke? Hey Sydney, bagaimana kalau kita meledakkan Mars? Siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya, kamu bakal dapat 1 poin tiap menjawab dengan benar. Yuk, langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih? Minta aja orang untuk ngegambar matahari, kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu matahari lah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga? Panjang gelombang berwarna, kuning atau jingga lebih panjang. Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu, mitos atau fakta? Waktu orang-orang ngelihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit nggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan udah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa? Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu, waktu mendarat meteorit hangat, tapi nggak panas banget. Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Yang bener aja nih. Tadi matahari, sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngelihat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi.
Itu salah ya, sama kayak bumi, bulan gak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple, bulan mengorbit bumi tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta? Lubang hitam punya massa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, gak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam gak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu nggak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain nggak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet nggak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda. Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online. Makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan nggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak, mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos, tanya deh ke astronot. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi. Tapi gravitasi bulan nggak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat, mungkin nggak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan nggak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya, sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan, kayaknya mitos atau fakta tuh. Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu 2 kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari 100 miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat 1 juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok, beberapa komet emang gak nunjukin ekornya. Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa benar-benar hening, bener nggak tuh? Iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta. Luar angkasa nggak punya atmosfer, jadi suara nggak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas. Mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya bener dong. Salah. Venus yang merupakan planet kedua dari matahari punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet nggak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celcius. Sementara itu, permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi.
gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di bumi. Beneran nggak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam. Hayo, bener nggak? Fakta, Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong, bulan nggak punya atmosfer, jadi nggak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini nggak bisa terhapus kalau nggak di... Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar berton-ton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Skala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid
kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid.
Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Mari kita lihat berapa banyak benda berbentuk spiral yang bisa kamu temukan di sekitarmu saat ini. Aku yakin ada lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Spiral mungkin tersembunyi di kelopak bunga tanaman hiasmu. Spiral mungkin sedang menatapmu dari cangkang kerang yang kamu bawa pulang dari perjalanan terakhirmu ke pantai. Kalau benda-benda ini kurang terasa familiar, kamu bisa ke depan cermin dan menoleh sedikit ke samping. Kalau kamu belum sadar, bahkan telinga kita sendiri pun berbentuk seperti spiral. Kenapa alam tampaknya punya preferensi terhadap bentuk ini? Banyak teori yang ingin menjelaskan perilaku aneh ini. Salah satunya didasarkan pada deret Fibonacci. Matematikawan Italia ini pada awalnya nggak terlalu peduli dengan spiral. Dia sedang mempelajari kelinci ketika menemukan teori ini. Fibonacci menemukan deret ini sebagai solusi untuk masalah yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci. Mari kita buat ulang eksperimennya. Kalau kamu meletakkan sepasang kelinci di ruang tertutup, berapa pasang kelinci yang akan kamu temukan di sana setelah 1 tahun? Untuk memecahkan masalah ini, Fibonacci mengajukan beberapa kondisi untuk eksperimen teoritisnya, bahwa semua kelinci dilahirkan sebagai pasangan, 1 jantan, 1 betina. Kelinci-kelinci tersebut juga mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Selain itu, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasang anak setiap bulannya. Dan yang terakhir, tidak ada kelinci yang mati di akhir tahun. Dengan menggunakan asumsi-asumsi ini, Fibonacci melihat deret angka ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. 2 angka pertama dalam deret ini yakni 11 mewakili pasangan kelinci pertama. Angka berikutnya 2 menunjukkan jumlah pasangan kelinci setelah bulan pertama. 1 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Angka keempat 3 menunjukkan jumlah pasangan setelah bulan kedua. 2 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan, dan seterusnya. Dia segera menyadari bahwa deretnya terdiri dari angka-angka di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Banyak ahli matematika lain telah meneliti deret ini selama bertahun-tahun. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa sistem ini ditemukan dalam banyak struktur alami, seperti susunan daun pada batang dan susunan biji pada bunga matahari. Kalau kamu nggak paham kenapa seperti itu, ambil selembar kertas dan pulpen. Mari kita coba menggambar spiral Fibonacci. Kamu harus memulai dengan lingkaran kecil di tengah halaman, dan kemudian menggambar lingkaran yang lebih besar di sekelilingnya tanpa mengangkat pulpen dari kertas, dengan menggunakan angka-angka dari deret Fibonacci. Contohnya, lingkaran pertama punya lebar 0 unit, lingkaran kedua punya lebar 1 unit, lingkaran ketiga punya lebar 1 unit, dan seterusnya. Selagi kamu terus menambahkan lebih banyak lingkaran, lingkaran-lingkaran tersebut akan menyatu dengan sempurna hingga membentuk spiral. Spiral ini akan semakin besar dan besar, tapi selalu mengikuti pola yang sama berdasarkan deret Fibonacci. Ahli spiral terkenal lainnya adalah seorang pria bernama James Bell Pettigrew. Dia adalah seorang naturalis Skotlandia yang terpesona oleh misteri bentuk spiral yang dia lihat hampir di semua tempat di alam. Dia mempelajarinya dalam semua skala, dari nebula raksasa di ruang angkasa hingga molekul kecil. Meski telah melakukan penelitian, dia tidak menemukan dari mana spiral itu berasal. Dia yakin bahwa itu tidak mungkin hanya secara fisik, dan dia percaya bahwa organ-organ pada tanaman dan hewan tidak hanya berbentuk seperti spiral, tapi juga bekerja dengan cara spiral.
Pusat dari penelitian seumur hidup tentang bentuk unik ini adalah jantung manusia. Pettigrew percaya bahwa struktur spiral jantung adalah pusat misteri dari semua misteri. Dia juga berpikir bahwa bentuk ini merupakan penyebab kontraksi otot dan darah yang mengalir di dalam jantung kita. Alasan kenapa spiral tampak ada di mana-mana mungkin sangat sederhana, efisiensi. Lihatlah bunga matahari sebagai contohnya. Bunga ini tahu cara untuk memajang bijinya sehingga bisa terpapar sinar matahari secara merata tanpa membuang-buang tempat dan tanpa membatasi pertumbuhannya. Tangga spiral juga contoh yang bagus. Tangga ini bekerja lebih baik. Kamu lebih mudah menaikinya dan tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangga biasa. Kita juga mungkin lebih cenderung memperhatikan bentuk ini daripada bentuk lainnya. Ini karena bentuk spiral atau proporsinya secara estetika lebih menyenangkan bagi mata manusia. Inilah alasan kenapa desainer interior, seniman, atau ilustrator sering menggunakan prinsip-prinsip ini dalam karya mereka. Simbol spiral juga merupakan simbol tertua yang ditemukan di setiap benua yang punya peradaban. Beberapa sejarawan yakin bahwa spiral dalam seni Asia mungkin mewakili matahari, seperti yang ditemukan pada atap dari dinasti Tang di dekat kota kuno Chang'an. Bentuk ini juga sering ditemukan di lokasi pemakaman, dan para ilmuwan percaya bahwa matahari merepresentasikan siklus kehidupan, bagaimana kita meninggal dan kemudian terlahir kembali. Ini mungkin karena di beberapa peradaban kuno, orang percaya bahwa matahari lahir setiap hari, padam setiap malam, dan terlahir kembali keesokan harinya. Kamu mungkin juga pernah menemukan spiral sebagai simbol hipnotis dan sakit kepala. Gak ada bukti nyata bahwa kamu bisa menghipnotis seseorang dengan membuat dia menatap spiral selama waktu tertentu. Tapi efeknya pada kemampuan kita untuk fokus dan saraf optik kita sangat signifikan. Setelah kamu menatap spiral yang berputar selama beberapa waktu, kamu akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada arah putarannya. Gak heran kalau sebagian orang merasa sensasi ini menghipnotis. Salah satu ciri khas DNA adalah bentuknya yang spiral. Bentuk ini juga disebut heliks ganda. Heliks ganda terbentuk ketika dua untai DNA saling berpilin, seperti tangga yang diputar menjadi bentuk spiral. Ada banyak alasan kenapa bentuk spiral ini penting. Pertama, bentuk spiral memungkinkan DNA jadi ringkas dan efisien. Heliks ganda dapat mengemas banyak informasi genetik ke dalam ruang yang kecil, sehingga memungkinkan sel untuk menyimpan materi genetik dalam jumlah yang sangat banyak di area yang kecil. Kedua, bentuk spiral memungkinkan DNA untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan di lingkungan kita. Karena heliks ganda terdiri dari dua untai yang dapat bergerak relatif satu sama lain, DNA kita dapat berubah bentuk. Terakhir, bentuk spiral DNA memungkinkannya untuk berinteraksi dengan molekul lain di dalam sel. Mari kita lihat gambaran besarnya. Maksudku yang terbesar dari semuanya, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta kita. Galaksi-galaksi itu juga berbentuk spiral karena rotasi dan adanya materi gelap. Ketika galaksi berputar, bintang-bintang dan awan gas di dalam galaksi bergerak melingkar mengelilingi pusatnya. Gerakan ini menciptakan bentuk spiral karena bintang-bintang dan awan gas ditarik ke arah pusat sistem. Selain itu, keberadaan materi gelap yang merupakan jenis materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya menciptakan gaya gravitasi yang membantu membentuk galaksi menjadi spiral. Tapi kamu nggak perlu melihat sejauh itu untuk memahami kenapa spiral itu penting. Pembuka botol yang praktis itu juga berbentuk spiral karena memudahkan kamu untuk membuka botol anggur. Sekrup yang kamu bor ke dinding untuk menggantung gambar juga berbentuk spiral. Ini bikin cengkraman skrup lebih kuat dan lebih stabil. Punya buku catatan di meja? Halaman-halamannya mungkin disatukan oleh kawat spiral. Ini memudahkan kamu untuk menelusuri buku catatan tanpa merusak halamannya. Bahkan helai rambutmu pun mungkin punya bentuk yang keriting. Semakin ikal rambutnya, maka akan semakin... 84 juta tahun yang lalu, banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat.
Bayangkan planet kita seperti coklat truffle, kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudra berada di atas lempeng ini 84 juta tahun lalu. Mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida. Katakanlah planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain. Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu, rotasi bumi melambat. Tiap tahun bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 milidetik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di Samudra Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antartika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70% air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96% air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang. Tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya di Death Valley, California. Batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat.
Tapi 99,99% diantaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun. Karena gerakan tektonik, Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain. Kamu akan butuh 400.000 bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya, karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Dulu, planet tempat tinggal kita punya 2 bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada. Mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit, tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen. Hampir 78% penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Ayoituk, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tebing tertinggi dan tercuram di Kanada, dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1.220 meter. Satu tim yang terdiri dari 4 pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah 4 samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antartika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antartika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukaan bumi tampak padat dan sepertinya permanen, tapi setiap 500 juta tahun, permukaan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan, kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukaan bumi, seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya terpecah menjadi permukaan lebar yang kita sebut lempeng tektonik. Ini adalah proses penting yang memungkinkan terbentuknya berbagai palung dan gunung laut dan juga membantu melindungi bumi. Saat tumbuhan mikroskopik yang hidup di lautan mati, maka semua itu akan turun ke dasar laut. Sisa-sisanya kembali ke bagian dalam planet kita dan didaur ulang, lalu berakhir di atmosfer. Itu melindungi planet kita agar tidak menjadi terlalu panas dan berubah seperti Venus, planet terpanas dalam tata surya kita.